Oke, kita lanjutkan membahas soal-soal fisika yang pernah keluar di SIMAK UI, seleksi masuk UI, ya. Ini adalah video yang kelima, ya. Untuk video-video yang lain kalian bisa cek di playlist latihan soal fisika SIMAK UI, ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Sebuah bola logam dengan volume ini ya, kita langsung tulis saja yang diketahui pada soal ya. Jadi volume bola logam, ya, volume awal ya, 0,5 meter pangkat 3. Memiliki modulus bulk sebesar ini ya, di modulus bulk ya, sebut saja simbolnya B ya. 5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter pangkat 2. Kalau kalian lihat di buku lain menggunakan simbol lain ya tidak masalah ya, ini hanya simbol saja. Kita simbolkan saja dia B kapital ya. Ketika tercelup di dalam air ya. Nah, ini menarik nih. Kita coba gambarkan dulu ya. Kita gambarkan. Jadi terdapat sebuah wadah ya yang berisi zat cair ya, berisi zat cair seperti itu ya. Kemudian bola logam ini kan awalnya di luar zat cair ya, di luar air ya, di udara begini. Nah, bola ini kan sudah mendapat tekanan nih, tekanan udara. Ya kan, mendapat tekanan udara. Nah, dengan bola ditekan oleh udara ya, volume bola ini adalah ini ya. Nah, ketika bola dicelup ya, ketika bola dicelup dalam ya air ini ya, sebut saja kedalamannya adalah H dari permukaan tentu saja ya. Ternyata volume bola tersebut ya, volume bola tersebut berkurang sebesar ini. Jadi ada berkurang volume bola ya. Ya, sebut saja delta V ya. 1 kali 10 pangkat negatif 6 ya, meter kubik. Nah, kedalaman bola tersebut adalah kayak kita mau cari H ini ya. Kita mau cari H. Berapa kedalamannya? Baik. Barangkali adik-adik asing ya mendengar besaran modulus bulk. Justru yang lebih familiar adik-adik dengar itu adalah modulus elastisitas. Ya, modulus elastisitas atau modulus Young. Ya, modulus Young. Nah, ini terkait dengan ya, misalnya ada benda ya, ada kawat ya, kawat ini ada kawat seperti ini. Ada kawat ya. Nah, kemudian eh, ditarik oleh gaya misalnya ya, oleh gaya F. Nah, kawat ini mengalami pertambahan panjang ya. Nah, maka di situ ada besaran modulus elastisitas atau modulus Young adalah tegangan per regangan. Ya, tegangan itu adalah F per A, gaya yang bekerja per luas penampang dari kawat ini per regangan ya, sorry ini ya, simbol dari modulus Young kita ganti saja dengan E kapital ya. Nah, tegangan per regangan. Tegangan adalah F per A, regangan adalah delta L, pertambahan panjang atau perubahan panjang dari kawat ini per panjang awalnya. Nah, ya kan? Nah, ini adik-adik sudah pelajari di materi kelas 11 tentang elastisitas zat padat. Dalamnya ada pembahasan pegas dan lain-lain ya. Nah, lalu bagaimana dengan modulus bulk? Modulus bulk ya. Ternyata secara konsep sama saja. Tapi modulus bulk ini adalah besaran ya pada elastisitas ya yang bendanya mengalami perubahan volume, bukan perubahan panjang. Kalau ini kan perubahan panjang nih. Perubahan volume ya. Seperti apa? Ya kita coba gambarkan lagi di sini ya. Kita coba gambarkan lagi ya. Nah, sorry. Nah, sebut saja bendanya kotak ya, bendanya kotak. Bendanya
bendanya kubus ya, bendanya kubus dengan volume awal sebut saja V0 ya. Nah, kemudian kubus ini mendapatkan tekanan dari segala arah ya, seperti ini. Ditekan dari segala arah ya. Otomatis terjadi perubahan volume nih pada benda ya, volumenya berkurang. Volumenya berkurang ya. Nah, ketika tekanan itu kita hilangkan atau gaya itu kita hilangkan, benda itu kembali lagi ke bentuk awalnya. Nah, itu elastisitas ya. Tapi di sini perubahan volume, bukan perubahan panjang. Maka di situ masuklah besaran modulus bulk ya, modulus bulk. Modulus bulk yang rumusnya sama dengan modulus Young ya. Modulus bulk yaitu tegangan per regangan. Tegangan itu F per A, sedangkan regangan adalah perubahan volume per volume awal. Nah, bedanya hanya di sini. Ini adalah perubahan panjang per panjang mula-mula, kalau ini perubahan volume per volume awal. Karena yang terjadi adalah perubahan volume. Kalau di atas ini adalah perubahan panjang, ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan ini? Nah, benda ini kan awalnya mendapat tekanan udara dan volume benda pada saat itu adalah ini. Nah, setelah tercelup ke dalam air, benda ini kan mendapat tekanan dari air. Mendapat tekanan dari air yang diam. Ya. Jadi dia mendapat tekanan dari segala arah. Ya. Tekanan dari segala arah. Yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Ya, tekanan hidrostatis. Tekanan oleh zat cair yang diam. Ya, di mana adik-adik masih ingat rumusnya adalah Rho GH. Ini materi kelas 11 juga tentang fluida ya. Rho GH, Rho massa jenis zat cair. G percepatan gravitasi, H adalah kedalaman, dan itu yang kita mau cari. Ini yang kita mau cari. Nah, benda ini mendapatkan tekanan oleh zat cair atau tekanan hidrostatis ini, maka benda mengalami perubahan volume atau pengurangan volume sebesar ini. Nah, maka di situ ada besaran modulus bulknya ya. Oke, maka bagaimana menyelesaikan ini? Kita langsung saja mulai dari persamaan ini ya. Jadi ya, F per A ini kan tidak lain adalah tekanan ya, adalah tekanan. Tekanan ya. Ya, tekanan hidrostatis ini ya. Karena yang menekan benda kan tekanan hidrostatis ini ya. Sehingga kita langsung ganti persamaan itu menjadi ya, tekanan sama dengan modulus bulk kali delta V per V0. Gitu ya. Dari rumus ini kan. Nah, tekanan adalah tekanan hidrostatis. Rho GH sama dengan B delta V per V0. Gitu ya. Nah, berapa massa jenis zat cair atau massa jenis air ya? Massa jenis air berapa? Nah, adik-adik ingat kembali, massa jenis air itu adalah satu apa? 2 gram per centimeter kubik. Ya. Atau 1000 kilogram ya. 1000 ya, atau kita tulis saja 10 pangkat 3 begitu ya. Nah, ya. Bentar. Ada error ya. Nah, atau 1000 kilogram per meter kubik. Nah, kita mau pakai yang mana? Jelas kalau berdasarkan satuan-satuan yang ada pada soal dan opsi, kita harus menggunakan yang ini. Ya, jadi 1000 atau 10 pangkat 3. G-nya berapa? G-nya 10. H-nya berapa? H yang mau dicari. Ya. B-nya berapa? Ya, 5 kali 10 pangkat 10. Ya. Delta V-nya 10 pangkat negatif 6. Volume awalnya 5 kali 10 pangkat negatif 1. Ya kan? Ini ya, 5 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, sehingga kita langsung bisa coret-coret nih. Ini 5-nya coret. Ya kan? Kemudian ini kalau kita coret jadi 10 pangkat negatif 5. Ya.
Nah, kemudian ini dengan ini bisa diselesaikan ya, jadi 10 kurang 5 kan, jadi 10 pangkat 5. Ya, 10 pangkat 5. Nah, sedangkan di sini ini jadi 10 pangkat 4, 10 pangkat 4H sama dengan 10 pangkat 5. Ya, maka ini kita bisa selesaikan lagi jadi 10 pangkat 1. Ya, sehingga hanya adalah 10 meter. Inilah hasilnya. Inilah kedalaman bola besi ini, 10 meter. Ya.